Kalau berbicara, satu, biasa mengulangi sebanyak 3 kali agar lebih mudah dipahami. Jika adik-adik mempunyai ustadz yang berusaha meniru Rasulullah SAW, kita harus syukuri walaupun belum tepat. Karena standar itu mengulangi 3 kali itu tepat. Ya, di bagian mananya? Yang bagian yang penting-penting biasanya. Ya. Tapi kadang-kadang mungkin ustadz kita atau guru-guru kita lupa apa-apa. Ini dia pernah melihat hadis itu, membaca hadis itu dan mengamalkannya untuk kita. Kedua, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ini ada beliau dalam berbicara. Yang kedua ini penting karena kalau terlalu cepat kita susah mencatatnya, susah merekamnya di sanubari kita, ya, di memori kita, begitu. Terlalu lambat juga akan menghilangkan fokus. Ya, kalau ustadznya terlalu lambat, nah mungkin ada mendapatkan guru-guru atau ustadz seperti itu. Kalaupun misalkan mau negur tidak di depan kelas, mungkin nanti pas kedua ditegur, ustadz kalau bisa jangan terlalu lambat, kita ngantuk. Ini ada hadisnya nih, begitu, silakan, ya. Semua itu ada hadisnya, dan hadisnya tidak akan kita bacakan keseluruhannya, ya. Tapi yang penting di sini, sesungguhnya Rasulullah, ya, dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah berbicara, ya, secara cepat dan bertubi-tubi, sebagaimana yang biasa kalian lakukan. Itu hadis riwayat Bukhari di 3567 dan Muslim 2493. Ya, inna Rasulullah SAW lam yakun yasrudu haditha asardikum. Sebenarnya Rasulullah tidak terburu berbicara bertubi-tubi, yang satu kata belum dipahami ditambah lagi dua kata belum dipahami ditambah lagi. Rasulullah tidak begitu. Dia melihat audiens, seorang yang diajak bicara, kelihatan dia belum paham, diulang lagi. Ya, kalau saat kita atau kita suka seperti itu, jadi lawan bicara kita beragapan. Ya, ini belum paham, tambah lagi, ya gitu. Biasanya karena otaknya cepat, pembicara yang otaknya cepat itu otaknya lebih, lisannya berusaha menyesuaikan otak, ya, karena dia berpikiran cepat, sehingga kadang-kadang dia asik sendiri, padahal audiensnya banyak kehilangan. Apalagi ada kata-kata asing yang tidak biasa, misalkan bahasa Inggris, istilah, atau bahasa Arab, atau bahasa Indonesia, gitu. Semua bahasa punya istilah sendiri. Ya, maka wajib kalau bisa mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW bertanya, paham nggak ini? Gitu. Dan mengulang-ulang itu kata kunci, kata yang penting. Ya. Atau nasihat juga sudah berulang-ulang. Ya, seperti kita dengar hadis yang antum bacakan di Nawawi, Ausini la tahu dalam hadis lain, ya. Ausini la tahu berkali-kali, ya, begitu. Atau barang siapa yang masuk jannah, barang siapa bertauhid, mengucap la ilaha illallah, akan masuk jannah walau mencuri dan berzina. Ditanya, walau mencuri dan berzina, ya, walau mencuri dan berzina, itu bisa tanya jawab itu bisa ulang-ulang yang sama. Sahabat bertanya, ya, dalam hadis yang kita baca itu pelajaran Sahihain, itu sahabat bukan nggak percaya, tapi kagum dengan hadis itu. Ya, kita harus berhusnuzon dengan sahabat. Dia bukan nggak percaya ucapan Rasulullah, tapi kadang-kadang saking bahagianya. Bayangkan, walaupun seorang pernah berzina dan pernah mencuri, tapi dia tauhidnya terjaga dan mati dalam badan tauhid,
Ini dosa besar. Kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj salafus saleh tidak mengkafirkan pelaku al-kabair seperti khawarij. Khawarij orang korupsi kafir, berzina kafir, ya gitu. Mudah mengkafirkan, mudah mengeluarkan umat Islam di luar Islam. Padahal dakwah ngajak manusia ke dalam Islam itu susah. Rasulullah Nuh alaihissalam itu 950 tahun ngajak orang ke Islam. Yang dapat cuma keluarganya, sebagian anaknya yang enggak, 3 anaknya masuk kapal, beberapa kaum muslim itu 950 tahun. Ya. Kalau ada khawarij di dalam kapal Nuh, ya, repot itu. Kafir lagi itu. Begitu. Artinya jangan mudah-mudah mengeluarkan manusia dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah gara-gara atau disebabkan al-kabair. Tapi bukan artinya kita bermudah-mudahan untuk melakukan dosa besar. Enggak kafir ini, enggak kafir ini. Hati-hati, dosa kecil pun kalau kita bersikap dosa kecil ini itu bisa jadi dosa besar. Dosa besar kalau diringankan bisa keluar seseorang dari keislaman karena sudah mungkin mulai menghalalkan untuk dirinya. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu haditsan law 'addahu al-'adah la'ahsa. Nabi Muhammad SAW biasa berbicara dengan intonasi atau sempurna, ya, sempurna yang teratur dan mudah dipahami. Yang seandainya Anda dihitung satu persatu, pastilah memungkinkan. Artinya satu persatu kata-katanya. Lalu siapa yang paling tepat menerapkan ini? Nah, ini kan pertanyaannya. Kan mereka ulama-ulama baca hadis, kok ulama-ulama berbeda? Inilah kelebihan Rasulullah. Walaupun para ulama, Syekh Al-Albani baca hadis ini, Syekh Bimba, Syekh Utsaimin, Syekh Mukbir, masyayikh yang lain, Singkiti, semua para alim, bahkan Imam Bukhari, Imam Muslim membaca hadis ini. Begitu menerapkan beda-beda, ya, begitu. Tapi mereka berusaha semua. Ada yang mungkin mendekati cara beliau berbicara 90%, ada 50%. Ada yang lupa. Kalau lagi mulai dia ikuti Rasul, begitu di tengah semangat lupa. Dan itu manusia nggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Ya, begitu. Jadi masuk pembicaraan cara Rasulullah berbicara sudah selesai. Kita masuk kepada yang kelima, halaman 32, akhlak Rasulullah SAW terkait makanan. Ya, makanan. Itu yang tadi, yang ketiga ya, senantiasa satu, yang kedua tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang ketiga senantiasa jujur, tidaklah berucap kecuali dengan sesuatu yang benar. Ini penting. Dari dua yang paling penting yang ketiga, jujur. Ya, mau dia cepat mungkin, mau dia lambat. Kalau bohong, isinya kebohongan, 0 nilai ngikut Rasulullahnya. Dia pelan-pelan ya, jadi mengagumkan begitu, tentu bohong ucapannya, selesai lah. Ya, begitu. Diulang 3 kali. Jadi saya katakan, saya pernah ketemu Rasulullah dalam terjaga. Pelan dia bohongkan, diulang 3 kali. Tapi bohong. Terjaga dari mana? Kok ada manusia sekarang jumpa Rasulullah secara terjaga? Maksudnya sadar kayak gini, Rasulullah datang, tadi Waalaikumsalam. Rasulullah sedang duduk di majelis saya. Tetap banget orang ini. Ya, begitu. Ya, silakan yang ada hajah untuk angkat cuciannya, jemurannya, celana dalamnya silakan. Jadi fokus. Gak ada ya?
kita bicara masalah makanan. Masuk ke lima akhlak Rasulullah SAW terkait makanan. Rasulullah SAW ya tidak pernah mencela makanan. Abu Hurairah berkata, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad inistahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan, ya sama sekali ya. Sekiranya beliau menginginkannya, maka beliau akan memakannya, dan jika beliau tidak menyukainya, maka beliau akan meninggalkannya. Lihat, ingat meninggalkannya, yaitu taraka. Maka kita pernah baca hadis kan kemarin, matruk itu dari kata ditinggalkan. Hadis yang matruk itu ditinggalkan, makanan yang ditinggalkan. Kalau disediain, misalkan sudah nunggu lama-lama ngantri ya di kantin, tentu makanannya kamu nggak senang, nggak usah dihina, ambil silakan. Ya kalau nggak, saya jalan aja. Oh lagi kayak gitu nggak boleh. Ambil untuk dihina boleh juga. Kalau harus ambil, kasih teman yang mau. Itu. Dan Rasulullah ini dibuktikan dengan Khalid bin Walid makan dog, yang kadal gurun yang halal. Ya, Rasulullah diam saja. Lalu Rasulullah, kenapa nggak makan? Apakah haram? Tidak. Di daerahku tidak terbiasa makanan-makanan ini. Begitu. Kecuali bawang Rasulullah pernah disediakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ya, waktu baru hijrah semua ingin Rasulullah tinggal bermalam di rumah mereka masing-masing karena kemuliaan. Lalu Rasulullah tidak menolak karena akan kecewa, biarkan ontaku membawaku kemana. Lalu ontanya jalan diam di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, lalu dipersilakan. Alhamdulillah Abu Ayyub punya 2 tingkat. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah engkau di atas atau di bawah? Ya begitu dalam memuliakan tamu. Ya, aku milih di bawah. Abu Ayyub tuh gemeteran, di atas tuh panik karena orang mulia di bawah. Ya, sampai kadang orang nggak bisa tidur. Tapi lama-lama dijelaskan Rasulullah, kenapa begitu? Kamu di atas. Nah suatu hari menyediakan makanan. Rasulullah tidak memakannya, kaget lagi, bingung lagi suami istri. Lalu nanya, kenapa engkau nggak memakan makanan kami? Ya Rasulullah, kami para nabi dan rasul tidak makan yang ada bawangnya. Makan, kalau kamu makan, itu bawang, mungkin bawang mentah biasanya, bawang putih kah, bawang bombay kah, bawang merah. Rasulullah nggak makan karena Rasulullah ingin munajat, siap saat zikir, sholat dan lain-lain. Kalau kita makruh saja, misalnya antum baru makan bawang putih, ya mungkin karena terpaksa atau obat atau memang pengen makan, kalau bisa cuci mulutnya, bersihkan sebelum masuk sholat, karena ada larangan. Ya, akan mengganggu sahabat kamu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yaitu malaikat yang ada di sekitar kita. Tidaklah dalam satu riwayat Allah tidaklah ada 4 jari ini kecuali ada malaikat. Jadi kalau di sini ya ada malaikat sekitar kita. Kalau besarnya wallahu. Jadi kalau kita baca Quran, malaikat mendekat terus sampai mulut ini. Kita nggak lihat kalau kita kabur, kalau kita melihat kabur. Ya begitu seorang baca Quran menjadi imam, mereka mendekat dalam hadis seperti itu. Ya nanti masalah hadis ini kuat atau khusus, mudah-mudahan ada pembahasan khusus. Ada buku masalah tentang malaikat segini, sudah diterjemahkan lagi, alhamdulillah. Ya, jadi itu. Kalau kita mau makan seperti itu adabnya. Di sini ada terjemahan yang saya rasa perlu ditambahkan, yaitu Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Di sini tidak pernah, yaitu dari kata qat, ya. Ma'aban Nabi SAW
ta'aman qad, tidak pernah sama sekali. Kalau kita susah itu, kadang-kadang ya kita mudah sekali mencela makanan. Tanda kita kurang memahami hadis dan ada sifat kurang bersyukur. Boleh jadi yang makanan kita cela itu makanan terlezat saudara kita yang nggak pernah makan itu. Ada seorang menghina makanan, padahal makanan itu dinanti-nantikan oleh orang lain yang mungkin dia makan setahun sekali, ya begitu. Yang jelas kita tidak boleh menghina atau mencela makanan. Kalau cocok, baik bumbunya, olahannya, makan. Kalau enggak, cukup singkirkan. Nggak usah ditambah keasinan, kemanisan, keasaman. Ya, ini nggak cocok, ini bukan makanan saya. Nggak usah kasih komentar kayak gitu. Di mana saja, baik di restoran sudah bayar nih ekspektasinya pesan ini, terus tato datang, ya, kita coba terus gak enak, ya sudah, kasih orang lain, kasih teman kita yang senang, atau kita diam, atau kita balikin, maaf kalau saya nggak makan, gitu saja. Kenapa Pak? Oh, apa? Atau bungkus di rumah kita kasih orang lain. Kan ini kan bukan makanan pribadi, nggak ada larangan kecuali di restoran, nggak ada itu. Semua makanan yang di hadapan kita, baik makanan undangan teman, pernikahan, restoran, kantin, pondok, ya, saudara kita, ibu kita, ya, masa kita diam. Ada orang yang sangat milah-milih makanan, nggak apa-apa itu. Rasulullah ada beberapa makanan bawang, biawak nih, dap tuh kayak gini. Bukan biawak yang antum kenal ya, yang di kita itu haram itu. Dop yang ini kayak gini. Lihat semua kan? Ya sekarang udah banyak di YouTube, silakan cari. Ini pastikan yang gini halal ini. Baik, kita lanjut. Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa yang dimaksud Nabi SAW tidak pernah mencela makanan adalah beliau tidak mengatakan bahwa makanan itu terlalu manis, terlalu asin, atau kurang sesuatu. Ya, ini dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Nabi Muhammad SAW jika menyukai makanan maka beliau akan memakannya. Dan jika beliau tidak suka makanan, beliau meninggalkannya tanpa mengatakan sesuatu, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Meninggalkan atau menggeser, boleh, tanpa ya, bukan membanting, geser aja di belakang kita. Ini enggak, yang ini. Sekarang ada banyak makanan yang senang kita deketin, boleh. Yang nggak senang, mungkin orang lain senang kita jauhi dari kita, boleh. Tanpa perkataan, yang dinilai ini perkataan. Kalau menggeser dari kita boleh, ya. Coba kita renungkan diri kita. Siapakah di antara kita yang tidak pernah mengomentari makanan? Lihatlah Rasulullah SAW. Beliau bukan sehari atau satu minggu tidak mencela makanan, akan tetapi seumur hidup beliau tidak pernah mencela atau bahkan hanya sekedar mengomentari makanan. Bagaimana dengan kita? Jangankan terhadap makanan yang kita beli, makanan yang kita dapat secara gratis pun tidak luput dari komentar kita. Oleh karenanya kita dapati sesuatu yang ada pada diri Rasulullah yang tidak pernah mengomentari makanan sekalipun. Yang lebih menakjubkan lagi disebutkan bahwa suatu ketika Nabi SAW Nabi Muhammad SAW diminta untuk mengomentari makanan. Saat itu beliau SAW bersama Khalid bin Walid, radhiyallahu, salah seorang panglima perang. Lalu dihidangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang tadi gambarnya, ya sebesar kadar burung yang sudah diolah. Tatkala itu Nabi Muhammad SAW tidak mengetahuinya dan hampir menyantapnya sebelum makan. Beliau SAW diberitahu oleh sebagian istrinya bahwa makanan yang dihidangkan adalah bak. Maka Nabi Muhammad SAW pun hanya menemani Khalid bin Walid.
tanpa masukkan suatu ke dalam mulutnya. Sementara kalau Ibnu Walid ya program makan dengan lahapnya. Gitu. Melihat hal tersebut, Khalid bin Walid bertanya kepada Nabi Muhammad SAW bahwa apakah makanan tersebut haram sehingga beliau tidak makan. Di sini Khalid bin Walid SAW meminta komentar Nabi Muhammad SAW tentang makanan yang dihidangkan bagi kita. Mungkin akan marah ketika seorang ulama, maka seorang nabi disuguhkan hidangan yang demikian. Dan tapi lihatlah indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW yang tidak mengomentari sama sekali makanan yang dihidangkan oleh Allah, dan mengatakan la walakin lam yakun biar di kaum lepas di dunia tidak haram, tetapi daging itu tidak terdapat di kaumku, tidak biasa makan makanan seperti itu, karena itu aku tidak bisa memakannya. Riwayat Bukhari 5391. Jadi apapun, misalkan selain kalau bahan makanan itu tidak halal, kita tidak boleh mengomentari. Orang makan jengkol di sebelah kita nggak senang jengkol ini atau petai. Terus teman kita, ya kita bertamu disediakan, ada yang senang ada yang enggak kan? Terus gimana kita? Boleh nggak? Tahu nih, makan di sebelah sana, makanan apa nih? Boleh nggak gitu? Tidak boleh. Ini kesamu toleransi selagi kecuali haram. Selagi makanan itu halal, terus nilainya belum bukan haram, makruh. Karena Rasulullah waktu disediakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari tidak menghinanya, cuma bilang nggak makan, kami tidak makan ini. Karena Nabi dan Rasul tidak makan bawang. Itu. Bau enggak. Dan Nabi masih ada di rumah itu, enggak keluar, enggak. Jadi sikap kita untuk menjaga hadis ini, mengamalkan hadis ini. Kalau suatu saat, misalkan diajak makan ke warung Sunda, terus ada yang makan disediain, ada yang pesen jengkol di antara ustaz atau di antara ikhwan, kita diam saja. Kita makan apa yang kita pesan, udah fokus itu. Gak usah makai kemana-mana ya. Jengkol, diledekin, dibunuh, gak boleh. Itu hak dia. Ya. Dia mungkin bawa siwak, habis ini sholat, mau sholat dia bersih, itu saja. Ya, karena makanan itu tidak haram. Kalau haram beda cerita. Kita boleh meninggalkan tempat majelis seperti itu. Majelis makan yang ada alkohol, babi, makanan, kita tinggalkan. Itu bukan majelis kita itu. Ya, begitu. Itu fawaid dari ini. Ya. Jadi sini Ustaz melanjutkan tulisan subhanallah, Nabi Muhammad tidak mencela makanan sama sekali, bahkan mengomentarinya pun tidak. Beliau hanya mengatakan bahwa makanan tersebut tidak bisa beliau makan karena makanan tersebut tidak ada di kampung dia. Ya, dari sini benarlah perkataan Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan. Hal ini saja sebenarnya sudah cukup menunjukkan bagaimana luar biasanya akhlak beliau SAW. Makanan, dari makanan saja beliau itu menonjol. Tidak ada makhluk di muka bumi yang namanya manusia, kalau jin ya Allah wa'alam, ya mencela makan, pasti kita terkena. Yang sudah baca hadis juga terkena, baik sengaja atau tidak sengaja. Tapi Rasulullah terjaga dari segi makanan saja. Lalu ada pertanyaan sekarang. Ada yang boleh jawab, bantu Ustaz jawab. Sekarang kan sudah ada di YouTube tuh ada mukbang. Nah, ada orang-orang membuli makanan India karena cara masaknya, bahannya, terlepas dari halal. Kalau haram ya udah usah bicarakan, bolehlah kita kalau haram, ya.
Tapi kalau halal menggunakan rempah-rempah, boleh nggak kita membeli, bikin konten ini yang mau jadi konten kreator atau youtuber, lalu mencari konten-konten seperti itu, ya kita ketawa kasih komen juga, memang India ini orang Jawa makannya, boleh nggak itu? Nggak boleh, mereka yang boleh kan? Yang bilang boleh saya. Bukan nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Terkena di sini ya? Terkena nggak? Iya. Sepakat ya? Nanti berapa? Omar bilang ya terkena itu. Setuju saya. Kenapa? Ya itu makanan. Ya. Walaupun tontonan, tapi tontonan makanan yang nggak boleh kita komentar, apalagi ikut komen. Makanan macam apa kayak gitu, nggak boleh. Ya, kecuali haram, misalkan ada kepala babi, ini makanan haram, boleh. Soalnya orang Muslim makan di sebelahnya ada babi yang jelas haramnya, boleh. Ini makanan apa? Ini kalau Muslim lagi makan apa? Kalau ada babi di sebelahnya, itu boleh. Tapi kalau makanan itu rempah-rempah, yang tidak, ya, yang keumumannya halal, terus kita ikut komen, apalagi yang makan orang Islam, India atau Bangladesh kan, nggak boleh kita ikut komen. Kalau nonton, ya kalau harus nonton ya dan nggak usah komen apa. Itu bagian dari, walaupun itu tontonan. Tapi akan nanti takutnya benar-benar kita lagi jalan teman Muslim, lalu dibawa ke restoran India halal, lalu kita ingat video itu, kita komentar. Tapi tontonan kita ke bawah sadar, juga hindari. Kalau memang nggak mau lihat, ya mungkin kontennya sudah lewatin, skip saja kayak gitu. Dan tidak boleh bikin konten seperti itu. Ya, kalau mau jadi konten kreator, youtuber, cari. Ya, misalkan sarah hati singkat, tafsir singkat, bahasa Arab, yang benar sejarah, gitu. Gitu ya. Dan ini fawaid yang tidak ada di buku ini. Ya, karena dari kita bersama catat dan disebarkan, ya. Itu masalah makanan. Yang keenam ada dari fawaid dari yang lain, silakan tambahkan masalah makanan. Itu sifat Rasul yang kelihatannya sepele. Ya, Ustaz pernah sekolah di SMP umum, kita bikin prakarya, bikin telur asin, ya. Di zaman Ustaz hidup itu makan telur satu bulan itu jarang, karena kehidupan dulu kehidupan itu agak susah, bukan telur satu banyak teman-teman. Jadi kita tunggu berapa hari, ya, terus direbus sama-sama, ya. Kita makan, nikmati hasil karya kita. Pernah nggak bikin telur asin dari sini? Prakarya, pernah kan? Ya. Jadi asin harus dari manis. Kalau dari manis sangat gula. Asin kan? Walaupun agak asin sekali, agak enggak apa. Kita makan, gitu, nikmat, ya hasil karya kita. Tapi ada kawan-kawan ustaz di kelas, itu mungkin mereka tiap hari makan telur. Dan biasa makan telur asin, telur 10 lah, orang kaya. Ya, Ustaz sekolah di daerah orang kaya, rayonnya dulu sistem rayon. Ya, itu dibuang ini, sambil ke papan tulis, canda-canda, sombong sekali, sambil diinjak-injak. Apa kayak itu? Bisa, kalau dia nggak doyan, atau dia terlalu sering makan telur, kasih temannya. Ya, Ustaz ya, kalau kasih saya makan ini. Karena jangan kita makan telur. Kalau ini telur asin, mahal. Ya, jadi ada yang tidak boleh. Kalau misalkan di kantin pondok, makanan itu biasa, ada ya,
ada yang makan di rumah udah sampai sering, kasih ambil, harus ambil, kasih teman. Ya, tapi ikhwan kita menjadi jarang. Ya, atau misalnya mau nih, saya sudah kenyang. Gitu. Jangan dibuang, apalagi tambah dengan kehinaan. Ya, melecehkan makanan. Tenang, akhlak Rasulullah terhadap anak kecil. Di antara contoh sifat sayang dan sabarnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak adalah kisah di mana beliau menggendong cucunya Umamah binti Abu Al-As dalam sholat beliau di hadapan para sahabat berjalan. Lihat Sahih Bukhari nomor 516. Ya. Kemudian ya pula kisah di mana suatu hari Nabi SAW ingin memanjangkan bacaan sholat beliau, namun ketika sholat beliau mendengar. Ya, pada saat beliau sholat mendengar ada tangisan anak kecil di masjid, maka beliau pun kemudian memendekkan sholat beliau. Sahabat yang sholat bersama beliau tentu heran karena tidak biasanya Nabi Muhammad SAW sholat cepat. Namun ternyata Nabi Muhammad SAW sengaja memendekkan sholatnya karena khawatir hal tersebut memberatkan ibu dan sang anak tersebut. Ini Al-Bukhari nomor 707. Disebutkan Nabi Muhammad SAW adalah orang lebih dahulu memberi salam ketika melewati anak-anak yang sedang berkumpul, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu. Ini Sahih Bukhari nomor 6240. Ya. Pada kisah lainnya disebutkan di Nabi Muhammad sedang berkhutbah tiba-tiba datang Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma yang mengenakan baju baru. Namun ketika berjalan Hasan dan Husain terjatuh. Nabi Muhammad SAW yang tidak tega melihat mereka pun kemudian menghentikan khutbahnya, lalu menggendong keduanya, lalu beliau kembali berkhutbah sambil menggendong keduanya. Ya, Sunan Abu Dawud nomor 1109 dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ya. Disebutkan juga bahwa suatu hari ketika Nabi Muhammad sedang sujud, dan dalam sholatnya tiba-tiba datang Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma naik ke punggung beliau SAW. Itu jadikan beliau SAW sujud lebih lama dari sujud-sujud yang lainnya. Salah sahabat kadang-kadang kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang terjadi dan melihat salah cucu Nabi SAW dan berada di atas punggungnya. Namun banyak para sahabat yang lain yang tidak tahu apa yang terjadi. Maka setelah selesai sholat, mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina zahrani salatika sajadatan atallaka hatta ranna annahu qad hadatha amran Allahu yuha ilaih." Wahai Rasulullah SAW, Anda tadi sujud dalam sholat dalam waktu yang lama, sehingga kami mengira jangan-jangan terjadi suatu hal atau kalau diberikan wahyu kepadamu. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Qul dzalika lam yakun walakinna demi irtahlani wa itu wa'ajjalahu hatta yaqdiya hajatan." Bukan jangan itu semua, tapi cucuku menjadikan aku sebagai tunggangannya, sehingga aku tidak mau membuatnya terburu-buru hingga ia selesai dari bermainnya. Hadis riwayat An-Nasai 1141 dinyatakan sahih oleh Al-Albani takluknya. Hadis yang terakhir yang kita bacakan ini ada juga di Musnad Imam Ahmad.
hadis terakhir ya kita itu berarti ada sekitar hadis nomor 2600 sekian ya. Coba lihat kasih sayang Rasulullah. Pertama memberi salam dulu, kedua boleh membawa anak perempuan, cucu, anak cucu boleh ambil ya, berarti saat sholat. Jadi adik-adik jangan heran. Kalau masalah misalkan, kok dulu saya kecil nggak pernah diajak sholat karena ayah saya itu qadarullah masyaallah. Tapi kedepannya kalau adik-adik dipanjangkan umur, dapat jodoh, nikah, punya anak, ya ini boleh. Ya begitu. Dan memberi salam kepada anak-anak dari rumah itu sunnah juga. Walaupun anak itu belum bisa jawab, mungkin nggak menjawab, ketawa atau lari, nggak apa-apa. Assalamualaikum, assalamualaikum begitu. Ya, Rasulullah mendahulukan, juga nunggu dikasih salam. Dan Hasan Husain biasa bermain. Jadi ada dua, boleh menggendong waktu sholat. Boleh kalau misalkan saya nih lagi kajian gini, kata ada cucu saya minta digendong, boleh saya gendong ini. Khutbah aja boleh kajian, boleh dudukin sini, selagi tidak mengganggu. Ya, jadi fleksibel. Mereka bukan robot. Dan jangan kaku terutama anak atau cucu. Kalau mereka mengganggu, coba Hasan Husain bukan mengganggu lagi, sujud di kakeknya yang sedang jadi imam. Saya lihat sahabat ada yang melihat ini, bukan. Padahal kalau secara tidak daruri bisa rusak sholatnya. Kalau siapa mengangkat ini kepalanya sebelum imam itu bisa batal sholatnya. Tapi karena ada aja daruri yang lihat sujud lagi. Yang lain tidak tahu, tidak semuanya begitu, hanya satu orang atau dua orang melihat situasi. Mungkin ada meninggal dan kadang jadi imam, ada stroke mungkin perlu pertolongan. Jika ada sujud yang tidak wajar, boleh seseorang ngecek. Mungkin imamnya pingsan, ya buru-buru dia gantikan, atau yang berhak ya dikasih tanda, ya. Ada yang di belakang imam yang nggak usah disuruh dia maju, dan jangan semuanya maju juga. Dan sudah biasa di belakang imam tuh yang hafid, ya di belakang pasnya itu. Jadi nggak usah mendorong, nggak usah pakai ngomong, itu udah batal itu. Sudah diam saja. Ya, yang di belakang langsung maju. Imamnya meninggal misalnya atau pingsan, jangan panik, langsung ya pingsan. Tolongin, tidak bisanya maju langsung teruskan posisi imam tadi, teruskan, nggak usah mengulang lagi, lanjutkan. Kalau bacanya imam ya panjang di tengah ayat yang imam kedua nggak hafal, ya udah ganti surat aja. Ya imam yang kedua boleh menentukan surat, boleh nerusin kalau hafal, boleh surat baru yang dia hafal. Kalau memang darurat, mungkin imam yang tadi pingsan, jadi jangan tambah panjang, jangan, karena ada hal yang perlu cepat selesai. Ya, kalau yang penting surah selesai, lihat imam tadi meninggal kah, sakit kah, begitu. Dan ini bukti bahwa membawa anak ke masjid, ke musola itu bagian dari sunnah. Jangan anak dijauhkan dari masjid. Walaupun mengganggu, ya walaupun mengganggu, tugas kita merapikannya, ya. Begitu. Bagaimana anak yang suka ngikutin sholat, Al-Fatihah diikutin? Kalau imam yang bijaksana, kalau dia baca Al-Fatihah diikuti, ya sudah, dia baca agak keras, ya. Jadi suara anak tertutup. Jangan pakai lembek, makmumnya dengerin anak-anak aja. Dan baca surat pendeknya kalau yang hafid, cari yang di tengah walaupun 2 ayat.
Bahkan apa yang kamu hafal, anak-anak jangan sampai bisa ngikut lagi. Ini sudah anak-anak 10 orang ngikutin bacaan Al-Fatihahnya, begitu surat pendek Qul huwallahu ahad, udah tambah gitu anak ikut semua. Qul huwallahu ahad. Harus cerdas jadi imam. Padahal kalau saya baca juz amat yang tasawuf tadi masih ada ngikut ini, begitu. Kalau sudah usaha seperti itu, surat pendek 3 ayat, ya, anak-anak diam tuh, mau ngikutin susah. Dan jangan diusir setelah sholat. Kalau menasihatin baik-baik. Kalau anak diusir dari masjid mereka, dari musola mereka lari ke gereja nanti lebih panik lagi kita. Ya, karena semua ini musa loh, naikin, ya, tunggangan, dijadikan lagu mau tunggangan. Dan bukan Nabi Muhammad SAW saja yang terganggu, sampai jamaah terganggu. Ada yang melihat gini, ini lagi. Ada yang bertanya, ya Rasulullah kok sujudnya panjang sekali, ada apa ini? Dijelaskan. Jadi hadis-hadis tentang anak mengganggu imam, Rasulullah jadi imam, Rasulullah jadi khatib. Terus bagaimana sekarang? Kita bawa anak kita misalkan bersih, cek dulu nepinya. Itu syarat bawa anak bersih. Yang pampasnya dicek, jangan baru bangun tidur langsung angkat. Maksimalkan tidak mengganggu baunya. Ya, bersihkan, bilang sama ibunya. Ini anak saya ajak, tapi tolong cek pampasnya. Ya, oh baru ganti, sudah. Atau lagi sakit buang BAB, jangan diajak. Ya, karena dia kan mengganggu baunya itu, takut berceceran. Itu. Dan pastikan anak kita yang masih belum bisa ke toilet sendiri pakai pampers, kakinya berceceran, ya, biar nggak bisa nahan kita lagi sholat. Dan kita boleh batalkan kalau anak kita sudah mau begini, ya, wah dia nggak pakai pampers, kamu ke toilet ya, batalkan nggak apa-apa. Urus anak kita, nanti balik lagi. Maka berapapun kita dapat, ya teruskan nanti sendiri. Kita dapat berjamaah. Kita dapat tarbiyatul aulad, mendidik anak kita. Ya, kalau ada sudah dewasa kayak gini, pulang masih ada anak ya, ada yang kecil, ajak sholat. Ya, kalau ayah sibuk, kamu ajak, tapi punya ilmu. Ya, terus gimana? Waktu ajak sholat, pampers sudah dijaga maksimal, nggak ada buang air sudah nggak ada, kita ajak sholat dulu. Contoh BAB dia di pertengahan sholat. Lihat, kalau aromanya mengganggu yang lain, yang kita batalkan. Kalau pulang terus nggak apa-apa, balik lagi buru-buru kasih ibunya. Kalau ada makannya ibunya urus. Kita balik lagi sholat. Karena mengganggu aroma BAB-nya. Tapi kalau tidak mengganggu, kita pegang. Dan kemana-mana kita pegang, kita aja yang ke bawah nggak apa-apa, itu anak kita. Ya, kalau itu ada yang bawa, ikhlas kalian bawa seperti itu, akhirnya dibuang air, yakin nggak ada cetak kemana-mana, itu boleh. Ya, nggak apa-apa. Seperti pampers itu nggak apa-apa. Tapi aromanya dihilangkan. Kalau kita mau batalkan boleh, kita ke toilet masjid, bersihkan. Ya, kalau bisa yang lagi BAB jangan dibawa, biar kita khusus. Kalau yang jalan-jalan boleh dibiarkan saja. Ya. Kalau geraknya sudah membahayakan, misalkan main strum, boleh kita bergerak ambil gendong. Main listrik anak kita, itu bahaya. Nggak boleh kita biarkan. Ya, Ustaz pernah baca koran, di rumah koran, tahun berapa gitu. Ada ibu sholat, anaknya menyetir di rumah itu. Ibunya khusus kalau itu anak main di atas jatuh. Ya, karena nggak paham fikih,
Gak dicegah itu anak naik jatuh meninggal. Itu nggak boleh, batalkan sholat. Ya, hifdzun nafs, menjaga nyawa itu lebih afdal daripada sholat yang bisa dibatalkan sholat lagi. Seperti kita ngebunuh tikus, ular, menjaga jiwa kita. Kalau ular menyerang, kita bunuh dulu. Tapi itu sholat lagi. Jangan merasa diri kayak wali gitu ya. Ular sendok di rumah kita diom, biru-biru nanti mati. Ada wali yang kayak gitu katanya. Saya pernah baca sekitar itu, Allah. Tapi itu yang Masya Allah khusus, mungkin nggak berasa. Kalau kita lihat ular itu sunnahnya bunuh lah itu. Kalau jengking bunuh, ya. Itu kaidah dalam Islam, akhlak Rasulullah, sirah Rasul menjadi kaidah, menjadi hukum syar'i, ya, bahwa kepada anak-anak kita harus berlemah lembut. Gitu. Yang saya ada berapa menit? Jika ada pertanyaan silakan. Ya, itu tadi pada kisah lain yang disebutkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu memiliki adik yang memiliki peliharaan burung yang selalu diajak bermain. Suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah pergi ke rumah Anas bin Malik yang merupakan pembantu beliau. Ini menunjukkan betapa tawaduknya Nabi Muhammad SAW yang berkunjung ke rumah pembantunya di rumah Anas bin Malik. Nabi Muhammad SAW mendapati adik Anas bin Malik radhiyallahu sedih. Ternyata sebabnya adalah burung peliharaannya yang telah mati. Melihat hal ini maka Nabi Muhammad SAW pun mendekatinya dan mengobrol dengannya seraya menghiburnya dengan berkata, Ya Aba Umairin ma fa'ala Nughayr. Wahai Aba Umair, apa yang terjadi dengan burung kecil peliharaanmu itu? Hadis riwayat Bukhari. Para ulama menyebutkan bahwa umur adik Anas bin Malik saat itu masih kecil, mungkin di bawah 5 tahun. Namun Nabi Muhammad SAW berusaha menurunkan levelnya agar bisa berbicara dan menghibur anak tersebut. Itu berbeda dengan apa yang terjadi pada sebagian orang tua yang memiliki titel, pangkat, dan jabatan yang tinggi. Mereka bahkan ingin agar anak-anaknya masih kecil menghormati dan segan kepadanya sebagaimana orang lain pada umumnya. Subhanallah, tidakkah mereka mencontoh bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap anak-anak? Ya, ini kasih sayang Nabi kepada anak dari pembantunya, pekerjanya, datang ke rumahnya, ya, itu sudah menunjukkan ketawaduan seorang tuan datang kepada pembantunya. Selain itu berdialog, bukan sekedar menunjukkan kehebatan dirinya sebagai tuan besar, bukan. Dialog, ngobrol sama adiknya, ya, begitu. Dan bertanya, karena adiknya Anas bin Malik ini mempunyai burung kecil, artinya di sini ada hukum di mana boleh seorang melihara burung, ada adik kita yang kecil atau antum boleh. Syaratnya dikasih makan dan lain-lain. Saya seperti pernah saya ceritakan di sini, Al-Imam Muhaddits Nasruddin Al-Albani rahimahullah pernah punya peliharaan burung, ya, ayam. Itu waktu beliau umroh, ada mesin khusus ngasih makan. Nanti dikasih makan, minum, sehat. Dan anak-anak ini bersedih lalu dihibur. Dan saat Rasulullah menghibur, Rasulullah menurunkan levelnya dari manusia paling mulia di muka bumi ini, ya, dari sejak Adam sampai nanti diturunkan levelnya.
sama adiknya Anas bin Malik, ya begitu. Begitu kaifiah dialog dengan anak agar bisa diterima. Saya pernah baca juga ada syekh di Mesir atau di mana, ya, usia besar, dia lagi jalan, anaknya punya teman, mereka sedang main kemah-kemahan, ya, lalu anaknya bilang, teman anaknya bilang, Abu Fulan, kenapa kamu nggak makan dengan kami dulu? Iya, saya lagi sibuk, nanti saya akan makan. Dan dia berjumpa dengan urusannya, syekhnya ini berjumpa urusannya, selesai, ya, tamunya pulang, dia pun antar tamunya, dia mau balik lagi, ditegur lagi sama teman anaknya. Syekh, tadi kamu janji mau makan dulu sama kamu. Oh iya, saya duduk sama seperti anak kecil, ya, dengan anaknya, dengan teman anaknya duduk makan, minum, minum teh. Ya, teh-tehan, bukan teh benar. Itu dia, beliau ini Syekh berusaha mengikut sunnah Nabi. Kita harus bisa menjiwai, ya. Dan kita sebagai anak kecil kan punya kesan, ya, hal terhadap hal ini. Betapa lembutnya Rasulullah SAW, betapa mulianya akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bukan akhlak teroris yang digambarkan oleh Barat, orang kafir, kalau suku komunis membunuh, tidak. Mereka tidak baca ini, belum baca. Bahkan kaum muslim juga belum baca ini. Bila kita membaca dan berusaha mengadopsi, mengamalkan bacaan yang mulia ini, ya. Jadi adik-adik itu boleh mengamalkan, pulang, ya, ada anak-anak gitu, assalamualaikum, nggak dijawab nggak apa-apa. Di sini juga keluar ada anak-anak, assalamualaikum, ya, nggak dijawab nggak apa-apa, terus saja, ya, sebarkan salam. Nggak harus kalau ada anak kecil, Tuhan lebih mudah. Kalau dia kasih salam, saya akan kasih salam, dan saya akan menjawab. Kalau dia nggak kasih salam, ya sudah, jangan begitu. Kalau lupa sekali-kali sudah ada itikat untuk mengamalkan. Tapi kalau lupa, ya tolong mengamalkan. Dan tapi kalau memang nggak penting, nggak usah diamalkan. Hati-hati, meremehkan sunnah, ya, akan membawa fitnah. Fitnah yang buruk adalah kesyirikan. Kalau orang terbiasa meremehkan sunnah, meremehkan, suatu saat dia akan jatuh kepada kesyirikan. Ya, begitu. Jadi sebenarnya kita meniru Rasul dalam segala aspeknya. Kalau kita punya waktu 7 menit lagi, silakan saja, silakan. Bagaimana hukumnya anak-anak yang tidak menjawab salam kita? Anak-anak nggak ada dosa. Dia paham, dia jawab. Dia mau jawab, dia jawab. Dia sibuk, jangan tersinggung. Kita langsung marah, langsung salam, nggak dijawab. Jangan gitu. Terus kasih salam. Kalau masih tahu, sekali-kali lagi duduk. Nah, kalau ada kakak salam, abang salam, jawab dong. Kan ada hadisnya, gitu boleh. Jangan langsung dimarahin. Ya. Masuk rumah salam, bersama kita salam. Ilmu-ilmu ini ilmu-ilmu dunia akhirat. Dengan salam kita menjaga. Mungkin dengan salam kita anak kafir, orang Kristen, ya, bisa masuk Islam. Mereka lihat, apa orang Islam itu sama dengan orang Islam kok saling salam yang baik. Mungkin dia mau belajar Islam gara-gara kalau di Kristen nggak ada yang selamat pagi, selamat sore. Yang selamat sorenya hari waktu yang sama. Kita nggak didoakan. Selamat pagi, apa artinya selamat pagi? Siapa yang bisa jelaskan secara ilmiah? Selamat pagi. Maksudnya selamat di pagi hari. Sore nanti selamat nggak? Belum tentu. Tapi assalamualaikum.
selamat atas kamu. Apa saja? Nah, sekarang nih, kalau nanti kita berpisah, waalaikumsalam. Kalau selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat sore. Makanya ada kisah di mana salah seorang bekas presiden kita berfatwa salam boleh digantikan dengan budaya masing-masing. Ya, assalamualaikum itu sudah ucapan saja. Boleh digantikan dengan selamat pagi, selamat sore. Ini nggak benar. Ya, kita ajaran Islam. Jadi adik-adik yang kita dicontohkan oleh Nabi di sini Ustaz menjelaskan coba lihat yang tentu berbeda dengan apa yang terjadi pada sebagian orang tua yang memiliki titel, pangkat dan jabatan yang tinggi. Mereka sangat ingin agar anak-anak yang masih kecil menghormati dan segan kepadanya sebagaimana orang lain pada umumnya. Ya. Kita nggak perlu mencontoh hal yang dulu. Seorang boleh jenderal pangkat 3, pangkat 5 di rumah biasa. Dia seorang ayah, seorang bapak yang harus pasti penuh kasih sayang terhadap istri dan anaknya. Dia boleh ulama, kalau dia ceramah ribuan dan ribuan, pulang dia belum tentu didengar anak-anaknya. Di luar dia ceramah 1000 orang pada datang. Pulang belum tentu didengar, istrinya belum tentu didengar. Bosan mungkin, karena nggak mencontohkan. Anaknya juga, kalau ayah ngomong bohong, bisa kayak gitu. Karena istri, anak melihat kita 24 jam kalau begini. Kalau orang masyarakat umum, kalau ceramahnya sejam, kayak gini sejam, ya udah lihat sejam. Wah, masya Allah, kagum, manggung. Dia nggak tahu Ustaz itu ngapain setelah tidak ceramah. Begitu. Ya. Nah, kalau Rasulullah di luar sama, di atas mimbar sama, di pasar sama, di rumah sama, di masjid sama, konsisten istiqomah. Akhlak adabnya itu istiqomah. Kalau kita naik turun, ya, akhlaknya lagi bagus, masya Allah kayak malaikat. Begitu turun, kalau syaitan itu kalah. Ada yang lagi. Syaitan itu benar-benar saya nggak ngajarin lagi. Ya, itu kita. Nah, udah kita berdoa kepada Allah konsisten. Naik akhlak bagus, kalau turun jangan turun banget, turun dikit langsung naik dikit, turun lagi naik lagi, begitu ya. Al-imanu yazidu yanqus, yazidu yanqus, yazidu bi ta'atillah, yanqus bi ta'atillah, yazidu bi ta'atillah. Ingat Quran dan artinya dan tafsirnya, ingat hadis, ya. Kalau nggak hafal maknanya, Rasulullah begini, belajar begini. Ingat sirah Nabi, Nabi seperti ini. Turun, lagi lupa Quran, lupa sunnah, lupa sirah, turun. Ya, nanti ingat ada mengerti baik teman, baik baca buku, baik ustaz, ya. Baik Allah langsung menegur dengan sakit, ya, kehilangan barang, ya, nanti naik lagi, begitu. Baik, kita cukupkan sudah 1 jam. Insyaallah bisa Allah perkenankan kita jumpa lagi di bagian masih mukadimah, masih akhlak Rasulullah. Yang ketiga itu tawadhu. Jika di sini mungkin sudah berubah, mungkin sudah sampai di mana gitu. Tawadhu akan dikatakan di tempat lain. Demikian, saya mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang atau lebih, dan semua benar dari Allah SWT. Saran dari kita, baik penulis dan saya yang membacakan dan menambahkan sedikit fawaid. Demikian, subhanallah wa bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum